Sanad itu bukan ini mana sanad. Jadi kalau memang sama antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dengan Imam Asy-Syafi'i akidahnya jelas, maka kenapa dia sebut saja akidah saya Asy'ari dan Syafi'i. Misalnya saya bermazhab Syafi'i selama hidup, bila mati saya wasiatkan orang-orang untuk ikut mazhab Syafi'i. Kenapa lahir mahu? Baik, kita lanjutkan ya. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, qala wa akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz rahimahullah ta'ala. Kita kemarin tentang Ibnu Jarir. Okay, alinea ke-17. Kalau ada yang punya kitab, halaman 12 dalam terbitan ini. Wa amma ma haka Muhammad ibnu Jarir an Ahmad. Kemudian Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Sampai hari ini Ibnu Jarir ini direbut-rebutkan orang juga. Sama Imam Syafi'i juga direbutkan ya. Dianggap Imam Asy-Syafi'i semazhab dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Menurut klaim ini. Baik, kalau memang semazhab, kenapa antum bedakan akidahnya? Ya tak? Kalau memang antara akidah Imam Asy-Syafi'i dengan akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama. Mana yang dulu Imam Syafi'i daripada Al-Hasan Asy'ari? Lebih dulu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i wafat 204. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafat tahun? Tak tahu. 324. 120 tahun datangnya atau wafatnya setelah wafat Imam Asy-Syafi'i. Kalau seandainya ada suatu pemahaman yang sama, baik, pemahaman yang sama antara saya dengan murid-murid saya, nisbatnya ke mana? Ke saya atau ke murid saya? Hah? Guru lah. Ini namanya akidah Dasmaniyah. Ya, jangan sebut akidah antum kan ambil dari saya kan. Apalagi tidak sedikit pula. Mohon maaf. Yang mengklaim, misalnya yang mengklaim Husain Al-Karabisi, yang dasar akidah ini diambil dari dia. Dia pernah berguru pada Imam Asy-Syafi'i dan pernah bermajlis dengan Imam Ahmad. Oke. Mana yang lebih dulu Syafi'i dari Karabisi? Lebih dulu Imam. Katanya antum bilang sanadnya bersambung nih ke salaf. Ini kadang-kadang lucu juga kawan-kawan yang bicara tentang sanad, dia bukan ahlinya sanad tapi bicara tentang sanad. Akhirnya tentang apa yang dibicarakan. Sanad itu bukan tuan-tuan berguru hadir sekali sepekan dengan dasman ceramah. Nah, terus nanti di antara ceramah yang antum hadiri ceramah dasman. Lalu antum bilang saya sudah punya sanad sama dasman gitu ya. Atau antum punya riwayat, saya izinkan riwayat Sahih Bukhari misalnya dari jalan guru saya, misalnya Muhammad Diyarur Rahman Al-Azami, ya, terus dan seterusnya sampai ke Rasulullah SAW. Lalu apakah semua kitab lain juga antum riwayatkan dari sanad itu? Tidak juga. Kadang-kadang ketemu 1 jam dengan guru, antum dapat sanad izin, sanad ijazah, tiba-tiba seolah sudah jadi guru besarnya. 1 jam apa yang antum dapat? Awal kan 1,5 jam, tidak ada apa-apa. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi bukan ini mana sana. Atau Yahya bin Zakaria As-Saji juga berguru sama muridnya Imam Ahmad. Lalu disambungkan bahwa seluruh pendapat As-Saji yang keliru dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Terus oke lah. Kalau memang dari Imam Ahmad, kenapa tidak mazhab Hambali saja akidahnya? Kenapa ke Saji pula? Paham? Tak paham nampaknya. Saya ulang lagi. Itu sendiri yang paham lain dah. Kaum muslimin dan muslimat paham semua sebenarnya. Jadi kalau memang sama antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dengan Imam Asy-Syafi'i akidahnya jelas, maka kenapa dia sebut saja akidah saya Asy'ari dan Syafi'i misalnya, atau akidah saya dan fikih saya Syafi'i. Setuju sekali, mantap loh. Saya setuju tuh. Nanti saya katakan saya juga gitu. Ana syafi'iyyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin-nasi yatashabba'u. Saya bermazhab Syafi'i selama hidup.
bila mati saya wasiatkan orang-orang untuk ikut mazhab Syafi'i. Antum tidak mau ya? Antum tidak suka mazhab? Alhamdulillah. Antum tidak suka mazhab, nanti tidak suka sama Imam Ahmad, tidak suka sama Imam Malik, Imam Syafi'i. Walaupun mereka sebenarnya tak pernah berniat membuat mazhab. Tetapi ilmu mereka patut menjadi mazhab. Samalah. Nah, samalah orang namanya Imam Ibnu Hisham dulu misalnya tidak berniat untuk bikin mazhab nahu. Tapi orang ilmunya patut untuk menjadi kaidah nahu, itu biasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu masih ingat perkataan saya, lahirnya banyak disiplin ilmu bukan maknanya kita lebih hebat dari orang terdahulu. Kenapa lahir nahu? Karena bahasa Arab sudah mulai rusak. Berarti bahasa kita mulai rusak. Ya tak? Lahir ilmu balaghah karena memang kedalaman bahasa kita mulai rusak. Bukan karena kita lebih hebat dari Nabi berbahasa Arab. Betul kan? Betul lah benar. Antum lebih hebat dari Nabi berbahasa Arab? La haula wala quwwata illa billah. Nah, mungkin. Nah, Nabi jangan ditanya pula nanti, ma huwal kalam ya Rasulullah? Al-kalam wal lafzul murakkab. Tidak ada itu situ. Sahabat tidak ada menghafal-hafal definisi itu karena mereka sendiri kalam. Mereka sendiri kalam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya terpaksa mengatakan nanti bahwa Imam Asy-Syafi'i bukan ahli akidah. Sehingga kalau gitu Syafi'i fikihnya saja diambil, akidahnya enggak. Ini sebenarnya pengaburan. Ya, seolah-olah Syafi'i tidak paham akidah, padahal banyak riwayat dari Imam Asy-Syafi'i tentang akidah. Lalu enggak, dari jalan Al-Hakkari itu orangnya muttaham. Orangnya muttaham. Oke lah, dari muttaham. Ya, dicari-cari kelemahannya. Riwayat dari Imam Syafi'i bukan dari satu jalur itu saja, kawan. Memang ada riwayat akidah Syafi'i tentang masalah sifat Allah Taala datang dari jalan itu. Tapi masih banyak jalan lain. Laisa hadza mawdhi'a bayanih. Sekarang kita jelaskan nanti insyaallah. Siapa yang mau sekat juga silakan dicari di YouTube aja lah kajian saya tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahmatullah ta'ala. Tidak lama-lama, sekitar 48 menit lebih kurang. Dengarkan seksama. Nanti kalau ada masalah kasih tahu ya. Yang betul diam-diam aja lah. Nah, orang kan kebiasaannya kalau salah baru di-share. Kalau tidak salah diam-diam aja. Sama. Contoh makan di rumah makan. Ya kalau enak diam aja. Kalau tidak enak baru ngomong-ngomong. Ngapain tinggal sini tadi? Padahal seharusnya kalau enak kasih tahu kawan, kalau tak enak kasih tahu kami. Gitu kan harusnya kan? Iya tak? Bila apa namanya? Biasanya ada iklan rumah makan tuh. Bila Anda puas kasih tahu yang lain. Bila Anda tidak puas kasih tahu kami kan. Bila puas diam-diam dia. Kalau pas tidak puas baru ngasih tahu orang lain. Itu jangan makan di situ. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, ini sudah umum begitu.